Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid, yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Semoga dapat menata hati kita dalam berkomunikasi dengan Allah, menata jiwa kita untuk memperoleh ridha Allah, dan semoga kita selalu berada di jalan Allah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti jejak lahirnya melalui syariatnya dan jejak batinnya melalui tauhidnya. Semoga kita termasuk umatnya yang dapat mengikuti jejaknya kelak di surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ja'alaka fid dhahiri mumtasilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Ketika Allah menjadikan kita di aktivitas lahir kita, aktivitas fisik kita, mumtasilan untuk melaksanakan li amrihi, perintahnya. Jadi apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, baik itu dalam menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya, ini ibadah lahir kita. Syariat itu ibadah lahir. Sholat, puasa, zakat itu ibadah lahir. Ibadah lahir yang kita lakukan ini ternyata Allah yang menjadikan kita bisa beribadah seperti itu. Wa razaqaka, dan Allah memberi rizki fil batini, di dalam batin kita, ibadah batin kita, al istislama, menyerahkan sepenuhnya liqahrihi, kepada kehendak Allah mutlak. Faqad a'dzamal minnata alaika, maka Allah benar-benar sebenarnya memberi karunia yang sangat besar kepadamu. Dari makolahnya atau pernyataannya Ibnu Athaillah, karunia Allah itu di diri kita ada dua, pada utamanya ada dua, yaitu kita diberi karunia dapat menjalankan ibadah lahir dan dapat menjalankan ibadah batin. Ibadah lahir kita tadi syariat, ibadah lahir kita, syariat yang kita lakukan ini merupakan ibadah lahir. Sehingga semakin kita menyempurnakan syariat kita melalui mengikuti sunnah-sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah dalam semua hal, semua aspek kehidupan kita, itu ibadah lahir kita. Semakin sempurna kita mengikutinya, Allah pasti akan lebih mencintai kita. Karena syarat untuk cinta, memperoleh cintanya Allah itu awalnya adalah ibadah lahir. Jadi kalau kita hanya sekedar merasa cinta kepada Allah dengan batin kita, itu belum. Karena di surat Ali Imran ayat 31 itu Rasulullah disuruh untuk menyampaikan, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian merasa mencintai Allah,
Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikutilah aku, maksudnya ikut Rasulullah. Ini dari syariat yang beliau contohkan, akhlak yang beliau contohkan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua sekecil apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, kecuali yang sudah dinasih, yang sudah Rasulullah melarang, ini kita ikuti. Jangan ngikuti yang enak-enak saja, terutama bagi laki-laki. Rasulullah nikah 9, malah ikut nikah 9. Lah itu jangan pilih yang enak-enak saja. Ini yang enggak enak juga harus diikuti. Kalau ingin ikut Rasulullah dan benar-benar jalankan sunnah, yang didahulukan qiyamul lail dulu. Qiyamul lail belum, sudah mau nikah 4. Ini ya. Kemudian puasa sunnahnya Rasulullah itu memang puasa sunnah yang terbaik, sabda Rasulullah dari sabda beliau itu kan Afdhalus Syiyam Syiamu Daud, puasa Daud. Tapi Rasulullah melebihi puasa Daud karena puasa Daud kan itu 50%. Rasulullah itu selain puasa putih Senin Kemis, puasa putih 13, 14, 15 dan puasa-puasa lainnya, ini melebihi jumlah atau 50%-nya puasa Daud. Kalau puasa Daud kan 50% dari kehidupan kita kan 50%. Jadi kalau ikut Rasulullah ya ikut yang sing soro-soro dulu. Ini kalau ikut milih yang enak wis langsung. Ini ikut Rasul ini. Nikah 4 Pak. Ya, ini. Jadi semua diatasnamakan mengikuti jejak Rasulullah. Ya, mengikutinya yang sempurna, dimulai dari yang soro dulu. Nah, baru ini mengikuti sunnah Rasul. Kalau lebih diteliti lagi, kalau mengikuti sunnah Rasul, ngapunten niki sekedar intermezzo aja. Kalau nikah 4, bukan cari yang perawan-perawan lagi, cari yang sudah mbah-mbah. Karena Rasulullah menikah itu dengan Sayyidah Saudah itu juga enggak cantik dan sudah agak sepuh. Kebetulan Rasulullah itu diperintah oleh Allah untuk diberi Aisyah karena ada hal lain yang Allah perintahkan untuk Rasul, bukan sekedar untuk kesenangan. Jadi yang dipilih nikah 4 sing dipilih sing model Aisyah semua, masalah. ini kekeliruan. Kembali ke sini. Jadi kalau kita sudah oleh Allah diberikan untuk bisa istiqomah ibadah lahir kita, ini salah satu karunia yang luar biasa dan ini bukti kecintaan Allah kepada kita. Bukti kecintaan Allah kepada kita karena kita mencintai Allah melalui ibadah lahir. Ibadah batin belum. Karena adz-dzahir yadul al-batin, lahir itu menunjukkan batin. Jadi dimulai dari itu. Kemudian setelah lahir ini dilakukan terus-menerus di hadis qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Terus-menerus hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah lahir, binawafili, dengan ibadah-ibadah lahir, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Artinya syarat kita dicintai oleh Allah, lakukan dulu ibadah lahir kita. Mulai dari ibadah sholat kita, puasa, sedekah. Kalau ikut Rasulullah ya, kalau ikut Rasulullah itu sebenarnya Rasulullah itu tirakatnya, bahasa Jawanya tirakat atau ibadah yang luar biasanya itu 3, dibagi 3 hal. Dan itu ketika kita pahami nggak akan mampu. Kita makanya berusaha mengikuti, tapi tidak akan mampu. 3 hal ini inti pokok yang dilakukan Rasulullah, yaitu sholat dan nawafilnya, sholat wajib dan nawafilnya, otomatis itu sholat wajib dan nawafilnya, dan sunnah-sunnahnya semua. Yang kedua puasa wajib dan nawafilnya. Yang ketiga zakat atau sedekah.
Rasulullah sholatnya, jadi kalau Rasulullah sholatnya itu di surat Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila, bangunlah malam kecuali sedikit. Bangunlah malam kecuali sedikit untuk tidur, sebentar untuk tidur. Nisfahu, separuh malam. Ini sholat Rasulullah, selain sholat wajib dan rawatibnya, dan sholat nawafil pengikutnya, pengiringnya, sholat duha. Sholat malamnya aja dimulai nisfahu, separuh malam. Separuh malam berarti bangun jam 12, isinya bukan sekedar zikir biasa duduk, kemudian kalau kita kan ingin, terutama anak pondok, ketika ada hajat atau ada apa itu biasanya ya wiritannya duduk, entah baca istighfar, entah baca apa, entah baca amalan yang ditujukan, kemudian sambil entah baca 1000 kali atau 10.000 kali, kadang-kadang nyampe 1000 kali sudah hilang kemana itu. Itu karena duduk. Nah, kalau Rasulullah sejak tengah malam jam 12, kalau kita hitung sekarang jam 12 itu sholat dengan baca Al-Baqarah, Ali Imran. Itu yang dibaca Rasulullah dalam sholatnya, paling tidak dengan surat-surat panjang, rukuknya panjang, sujudnya panjang, dari jam 12 nyambung menjelang subuh. Ini Rasul. 10 menit menjelang subuh Rasulullah istirahat dengan baca tartil sebanyak 50 ayat duduk sampai adzan, sampai masuk waktu subuh. Ini ketika dikronologikan di beberapa hadis, kesimpulannya seperti itu. Rasulullah nisfahu auzid awingkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Berarti kalau jam 12 dikurangi sedikit, mengawalinya setat paling lambat Rasulullah jam 1. Setat paling lambat Rasulullah itu jam 1. Kemudian auzid alai, atau tambahi lagi. Tambahi lagi berarti lebih dari separuh malam, berarti jam 11. Rasulullah memulai, tapi sorenya tidur habis sholat isya. Kadang-kadang sholat isyanya jam 8, jam 9, karena di beberapa hadis itu Rasulullah lebih suka sholatnya sulusil lail awal, sepertiga malam awal, berarti sekitar jam 9. Habis itu beliau tidur sekitar 2 jam atau 3 jam, jam 12 bangun itu nyambung. Hanya kalau kita bisa seperti itu, paginya balas dendam. Bisa seperti itu, paginya balas dendam sudah. Banyak kiai seperti itu, pagi tidak menerima tamu. itu makanya kita kalau ikut Rasulullah ya ikuti seperti itu kalau mampu. Paling tidak, kalau tidak istiqomah dimulai dari jam berapa, meskipun nggak ikut seperti Rasulullah sampai seperti itu. Ini sholatnya, qiyamul lailnya, belum duhanya. Rasulullah pagi itu tetap bekerja, sholat duha sekian rakaat, pagi bekerja, berdakwah dan bekerja. Rasulullah itu ngapunten, tidak menerima, dalam tanda kutip, dakwah beliau bukan sebagai profesi. Dalam beliau menyampaikan risalah tidak sebagai profesi. Wa ma as'alukum alai ajra. Aku tidak meminta sesuatu kepadamu, kalau di ayat yang lain, illa manit takhadha ila rabbi sabil, kecuali orang yang ingin mencari jalan kepada Allah dalam memperoleh ridhonya. Artinya semacam tali asih. Kalau di ayat lain illal mawaddata fil qurba, sebagai tali asih untuk kedekatan. Bukan sebagai profesi. Rasulullah dalam menyampaikan risalah, Rasulullah tetap bekerja, entah itu menjual susu kambing dan semacamnya, meskipun banyak hadiah yang beliau terima. Ini Rasulullah, sehingga dikatakan Rasulullah siangnya tidurnya qailulah. Ini ikut lahirnya Rasulullah, ikut ibadah lainnya Rasulullah. Jadi tidur Rasulullah sehari semalam itu sekitar 4 sampai 5 jam. Ini ikut Rasulullah di sholatnya. Puasanya, puasa Rasulullah memang menyampaikan puasa Daud yang paling utama, tapi ya Rasulullah yang paling tetap dilaksanakan adalah puasa Senin, Kemis, Yaumul Bid,
ketika dihitung 1 bulan lebih dari 15 hari. Berarti juga melebihi ketika puasa Daud. Ini Rasulullah. Nah, kemudian satu lagi yang tirakatnya ketiga, Rasulullah itu setelah beliau memperoleh ujian untuk umat, yaitu diisolasi, diembargo sama orang kafir Quraisy, itu Rasulullah 2 tahun diisolasi, tidak boleh berjual beli dengan Rasulullah dan kaum dan banyak sahabat saat itu. Kemudian tidak memperoleh makanan, suplai makanan, sehingga Rasulullah hanya mengambil dari harta beliau untuk ngopeni sahabat yang ikut beliau saat itu, sehingga pada menjelang akhir isolasi itu harta Rasulullah habis sampai istri beliau wafat, paman beliau wafat di Amul Hazan itu saat itu. Kemudian Rasulullah dihadiahi Isra Mi'raj. Nah, setelah itu Rasulullah semakin sadar bahwa beliau tidak butuh hariannya, tidak butuh untuk dalam tanda tidak butuh harta hariannya. Padahal yang diperoleh Rasulullah tetap bekerja dan penghasilan Rasulullah itu banyak. Dalam satu hadis diriwayatkan Bukhari itu, Rasulullah suatu saat sholat asar, kemudian dalam sholat asar itu beliau gelisah. Kemudian dari kegelisahan beliau ini, setelah sholat asar langsung pulang. Setelah pulang balik lagi melanjutkan untuk zikir, sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu apa yang kamu lakukan tadi? Kenapa kok seperti sholatnya seperti sholatnya kurang khusyuk, kok ada agak gelisah, kemudian pulang begitu ke sini? Rasulullah teringat saat sholat asar itu sudah sore waktunya, otomatis itu masih tersisa uang 1 dinar. Jadi fil baiti dinarun, ada 1 dinar yang belum aku bagikan. Hanya Rasulullah pulang menyampaikan ke istri, ini bagikan. 1 dinar itu kalau dikurskan sekarang sekitar 2,5 juta. Artinya bahwa Rasulullah dari indikasi ini dan banyak hadis yang mendukungnya, penghasilan Rasulullah itu tiap hari itu penghasilan ketika beliau memperoleh, entah itu dari hadiah atau dari hasil beliau bekerja dan macam-macamnya, ini besar penghasilan kalau disamakan dengan Indonesia misalnya. 1 dinar itu kalau di Mekah ya cukup tinggi juga, ketika untuk dibuat belanja dan macam cukup tinggi. Dengan penghasilan segitu, dan itu harus habis tiap hari. Sehingga di beberapa sifat-sifat Rasulullah, kana yabitu jai'an, Rasulullah itu tidur dalam keadaan lapar. Jadi menginapnya Rasulullah tidurnya itu tidak lapar. Kalau belum cari nasi goreng belum bisa tidur. Malam kalau belum nasi pecel belum bisa tidur. Ini Rasulullah kana yabitu jai'an, beliau itu tidur dalam keadaan lapar. Sehingga terakhir Rasulullah kalau enggak puasa itu makan sore, kalau puasa itu cukup buka pagi, cukup waktunya sahur cukup dengan kurma ajwa 7, dan hanya itu. Ini kalau ikut Rasulullah. Sehingga jangan mengaku, kadang-kadang ada mengaku, wah saya ahlu sunnah, masih jauh. Sehingga yang lainnya dianggap ahlu bid'ah. Kalau mengaku ahlu sunnah, ini pertama qiyamul lailnya harus seperti itu, puasanya juga seperti itu, terus nggak punya rekening. Ini ahlu sunnah ini. Ahlu sunnah nggak punya rekening. Karena paling utama Rasulullah seperti itu, tiap hari harus habis. Nggak ada, sehingga memang benar itu memang siasat, salah satu siasat. Hanya kita nggak mampu, biar besok yaumul hisab nggak ada yang ditanyakan. Karena ketika wafat nggak ada harta yang ditinggalkan. Ini kalau kita kan masih dihitung ke notaris untuk dibagi waris. Nah, ini ahlus sunnah, benar-benar ahlus sunnah kalau seperti itu. Makanya dari sini kita kembali yang sudah bersyariat, yang sudah kita berusaha
ngaji kemudian ibadah dengan baik, hilangkan itu karena kita masih jauh dari Rasulullah. Masih jauh dari Rasulullah. Karena masih jauh, maka tanamkan lagi bahwa itu yang kita lakukan selama ini dari ibadah lahir kita adalah Allah yang menjadikan kita seperti ini. Jadi Allah yang menjadikan kita seperti ini, bukan karena saya imannya kuat, bukan karena saya memang orang yang sudah dan macam-macamnya. Jadi kembali, Allah yang menjadikan kita sholat, Allah yang menjadikan kita puasa, Allah yang menjadikan kita bisa ngaji seperti ini, Allah yang menjadikan kita bisa baca Al-Quran dan semacamnya. Ini ibadah lahir kita. Ibadah lahir itu anggota tubuh dan lisan, dzikir kita. Kemudian warazaqaka, dan Allah memberi rizki fil batin, di dalam batin kita. Ini kalau di batin kita rizki. Sebutannya di sini rizki. Apa bentuk ibadah batin kita di rizki yang Allah berikan kepada kita? Bukannya sekedar zikir di dalam hati, apa istilahnya zikir khafi atau zikir sir, zikir rahasia yang hati saja dengan setiap degup jantung kita ini Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Bukan itu. Kalau itu masih masuk lahir karena berupa zikir yang meskipun dilakukan di dalam hati. Yang rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa pemberian di batin kita adalah al-istislam, menyerahkan sepenuhnya liqahrihi, kepada kehendak Allah mutlak. Jadi menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Allah mutlak. Artinya gini, seolah-olah kalau kita bisa mengalami seperti ini, jadi jalan itu ketika jalan bukan hanya sekedar Allah dalam hati, tapi ketika jalan ini seolah-olah jalan kita ini memang dituntun. Kita datang ke sini bukan kehendak kita, tapi memang ada hati menyatakan kita itu dituntun ke sini. Allah yang menggerakkan kita ke sini. Sehingga inilah yang namanya istislam. Sehingga saat menemui sesuatu yang tidak mengenakan, musibah, kita sudah siap. Siap untuk ini juga dari Allah. Permasalahannya kita sudah zikir, kita sudah melakukan ibadah, tiba-tiba Allah menguji kita, kadang-kadang kaget. Karena hati kita belum mampu untuk menyerahkan sepenuhnya setiap aspek kehidupan kita. Jadi ini memang langkah yang berat, tapi kita berusaha mulai. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita setiap bangun tidur langsung niat kita saat ini serahkan diri kita kepada Allah. Niat ibadah. Tiap bangun tidur ada niat untuk terus beribadah kepada Allah. Ini cara yang ditunjukkan Rasulullah melalui niat itu. Makanya kan bangun tidur itu nggak boleh jerantal langsung. Itu bangun tidur itu ketika sadar, kalau di kitab Bidatul Hidayah itu dicontohkan, jadi nggak boleh langsung bangun dan apalagi cepat-cepat kamar mandi, tidak, sadar dulu kemudian ingat pada Allah, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kalau Imam Ghazali ngajarkannya doanya banyak, berapa itu? Kalau di ngaji kitab Bidayah itu detail, asik, isinya doanya itu asik, termasuk salah satunya niat untuk ibadah di hari itu. Tiap hari bangun tidur langsung niat untuk mengabdi kepada Allah. Nah, ketika ini terjadi kemudian bangun pergi ke kamar mandi, hati ditata, ini Allah yang menuntun saya. Meskipun sambil ngantuk-ngantuk. Allah yang menuntun saya. Jadi semua yang kita lakukan ini Allah yang kita benar-benar mutlak sebagai wayang dengan apa yang setiap yang kita lakukan. Ketika jalan, bahkan masak pun ini tidak terlepas dari yang namanya menyerahkan diri kepada Allah.
Ini ada satu cerita seorang gurunya guru saya sejaman dengan Mbah Holil Bangkalan dari Kiai Banyuanyar, namanya Kiai Abdul Hamid bin Isbat. Itu beliau memang sejak awal menikah sudah komitmennya pulang dari pondok, kemudian menikah, komitmen meniru Rasulullah, qiyamul lail, kemudian berusaha qiyamul lail semaksimal mungkin meniru Rasulullah dengan puasa, itu puasa Daud terus menerus sejak awal menikah. Dan termasuk bunyainya itu mengikuti kiai, mengikuti suami untuk berusaha melakukan seperti itu. Kemudian bahkan sudah menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Dengan ibadah lahir terbentuk, otomatis batin juga terbentuk. Ketika awal sama, ketika kita melakukan ibadah awal itu sama, banyak tendensi-tendensi di kita. Ketika kita sholat duha tendensinya rezekinya mudah, ketika kita baca waqiah tendensinya rezekinya mudah, ketika kita baca akhir surah Al-Baqarah agar dicukupi kebutuhan kita, tendensinya banyak. Tapi kalau sudah terbiasa, akhirnya hati terbentuk hati yang benar-benar pasrah mutlak. Kemudian pada tahun ke-40 putra-putranya sudah banyak yang jadi kiai, sudah. Kemudian salah satu terakhir kemudian salah satu putranya waktu itu masih di Mekah, yang terakhir yang ragil itu pada tahun ke-40 bunyai sedang mencuci beras untuk masak di waktu duha untuk keluarga dan santri. Dan memang ini beliau punya 100 santri di pondok itu, dan tiap pagi memang Allah mencatat 100 santri, memang tiap pagi ini salah satunya kalau enggak diberi uang saku untuk beli sarapan, tiap pagi itu uang saku untuk beli sarapan 100 santri. Tidak pernah minta sumbangan keluar, tidak minta donatur keluar, memang Allah yang memberi rezeki beliau. Memang 3 tirakat Rasulullah dilakukan, hanya memang tidak sepenuhnya seperti Rasulullah. Jadi tiap pagi santri 100 itu habis sholat subuh salaman wes gawe tuku sarapan. Kalau dikurskan sekarang anggap 10.000 kali 100 berarti tiap hari mengeluarkan uang 1 juta kalau dikurskan itu. Puasa kemudian ini pada tahun ke-40 ini ketika beliau bunyai sedang nyuci beras, habis itu Allah menguji beliau. Karena saat mencuci beras itu benar-benar hati pasrah pada Allah. Sudah hatinya teruji setelah 20 tahun itu benar-benar yang dilakukan itu karena menyerahkan semuanya kepada Allah, istislam sebutannya. Sudah enggak berpikir apapun. Mau berpikir apa, anaknya sudah mulai enak semua gitu kan. Sudah enggak berpikir lagi. Karena Allah yang mengatur. Setelah itu tahun ke-40 beras yang mau dicuci itu jadi emas semua. Berubah jadi, Allah menguji itu. Karena menguji akhirnya bunyai enggak jadi matur ke kiai, habis itu diajak sholat, matur kepada Allah. Ya Allah, saya tidak butuh, tidak minta seperti itu yang kau berikan. Kami minta banyak, mulai agar putranya semua menuju jalanmu, kemudian santrinya menuju jalanmu, dan intinya minta selamat dunia akhirat. Setelah itu, setelah sekian tahun Allah memberikan kemudahan untuk pergi ke Mekah, dan kiai saat itu memang Allah sudah menata seperti itu. Pada 2-3 Ramadan Kiai Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar itu 2-3 Ramadan pas di Multazam sedang sujud, di Multazam sedang sujud 2-3 Ramadan wafat. 2-3 Ramadan sedang sujud wafat di situ, akhirnya dimakamkan di Maklah di Mekah sana. Ini ketika kita melihat indikasi yang penyerahan total kepada itu, Allah memberikan jalan terakhirnya kelihatan sudah, dari indikasi lahirnya sudah benar-benar husnul khotimah. Dari indikasi lahir sedang sujud tahajud di Multazam pada 2-3 Ramadan, otomatis saat Lailatul Qadar. Jadi membawa pahala yang begitu menumpuk saat akhir hayat.
Ini karena ada penyerahan total kepada Allah. Ya, ini yang kita bangun. Jadi mengikuti jejak Rasulullah, kemudian melalui ibadah lahir, otomatis batin nanti akan memunculkan rasa penyerahan total kepada Allah, baik ibadah kita maupun kehidupan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penyerahannya di situ. Kita bukan hanya sekedar ikrar di lisan. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah dan biar Allah yang mengatur semua. Ini hadanil amrani humal ladani yal zamanika fi iqamatil ubudi li rabbika la ghaira. Dua hal inilah, lahir batin inilah sebenarnya merupakan tugas kita sebagai hamba Allah. Fi iqamatil ubudiyati li rabbika wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Menyembahnya kepada Allah melalui dua ini. Ibadah lahir dengan kita mengikuti jejak Rasulullah dalam ibadahnya. Kemudian ibadah batin kita menyerahkan sepenuhnya kita kepada Allah. Ini yang kesempurnaan kita dalam beribadah kepada Allah. Sehingga tidak ada waktu di hati kita untuk selain Allah sedikit pun. Makanya kalau nggak salah di belakang nanti di Al-Hikam ini, mangka nafi qalbihi ghairullah, ini fahuwa musyrikun, sampai digitukan. Saking pentingnya, barang siapa di hati ini ada selain Allah, maka itu kategori syirik, meskipun syiriknya syirik bukan syirik akidah tapi syirik khafi. Saking pentingnya bahwa kita setiap saat itu pada dasarnya nggak boleh ada selain Allah. Pada dasarnya seperti itu. Karena apa? Karena anak kita itu pemberian Allah, bukan milik kita. Tidak perlu ada di hati kita. Ini mendalamnya seperti itu. Harta kita pemberian Allah, tidak perlu ada di hati kita. Yang ada di hati kita hanyalah Allah. Memang berat. Kita tapi perlu belajar terus. Perlu hati menata. Penataannya salah satunya memang dalam sholat itu salah satunya. Makanya mengapa diajarkan sholat? Agar ada waktu untuk di hati kita hanya ada Allah. Makanya pengertian khusyuk kalau sudah masuk di sholat itu, kalau khusyuk yang di beberapa kitab termasuk kitab Imam Ghazali itu kan kita mengerti apa yang kita lakukan. Ketika kita takbir, hati juga takbir. Ketika kita baca Al-Fatihah, hati kita mengerti makna Al-Fatihah. Ini pengertian khusyuk yang di situ. Tapi ketika masuk pada pengertian khusyuk yang di surah Al-Baqarah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Meyakini, yadunnuna ini akhirnya maknanya meyakini akan atau saat menghadap Allah. Jadi yang ada hanya Allah di depan kita. Yang ada hanya Allah. Jadi sudah kadang-kadang kalau kita memahami saat kita mengetahui makna dari yang kita baca, muncul keinginan lain. Contoh ketika kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Sehingga oleh ulama saat sholat seperti ini, apalagi sholat hajat, ini nggak apa-apa diulang, kemudian dalam hati kita sebutkan hajat kita, sudah tendensinya sudah berubah. Kalau kita khusyuknya melalui bacaan itu, termasuk ketika kita khusyuk memahami makna doa antara dua sujud.
Robbi firli warhamni minta dikasih. Robbi firli warhamni wajburni minta ditutupi. Wah, utangnya banyak, pengen ditutupi utangnya. Nah, pikirannya tendensi sudah berubah. Ini kalau khusyuk dari pengertian ulama. Memang ini diajarkan pada kita untuk itu, nggak masalah kita suatu saat kita khusyuknya biar benar-benar dalam sholat memang benar-benar kita minta kepada Allah. Karena sholat itu maknanya doa. Tapi kalau sudah masuk pada pengertian alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, ini yang ada dalam sholat kita hanya Allah. Sudah ketika ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sudah kita pokoknya ada Allah di situ. Kalau memahami makna tadi sudah wajburni warfa'ni, ya Allah angkatlah aku, wah aku angkatkan derajatku, saya berkarir ini ya jadikan saya angkat lebih tinggi lagi, warfa'ni warzuqni minta diberi rezeki, wa'afini diberi sehat, wa'fu'ani diampuni. Ini ketika kita memahami di dalam sholat kita makna-makna yang ada dalam sholat. Termasuk di dalam sujud ini syariat kan memang. Rasulullah mengajarkan dalam sujud fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah dalam sujud itu doa. Ini untuk tatanan syariat kita, tatanan lahir kita. Tapi kalau kita sudah bisa memahami khusyuk sesuai dengan surat Al-Baqarah itu, maka yang ada di depan kita hanyalah Allah. Ya, ngaji tasawuf tauhid ya seperti ini. Kembali kepada Allah lagi, nggak bisa kita akan lepas dari itu. Setelah itu kalau kita sudah masuk situ, lupa semua, yang ada hanyalah Allah, sudah pasti yang ada di sekitar kita dijaga oleh Allah. Kalau saya sering melihat guru-guru saya atau guru-guru kita Lirboyo, Bangkalan, secara khusus Kiai Khalil kepada putra-putranya itu enggak memberikan pendidikan ayo tiap pagi atau sedang sholat, tidak. Bahkan enggak pernah membawa rotan untuk dipukul, tidak. Karena sudah kepasrahannya kepada Allah itu penuh, sehingga putra-putranya ini ditata. Jadi salah satu kisah, karena saya berkacanya kembali ke orang-orang salafus sholeh, ada seorang kiai, jadi anaknya itu sejak kecil dibiarkan, nggak pernah secara khusus diajari, dididik, di ini kan nggak ada kata-kata seperti itu, tapi kepesanan pada Allah penuh, sehingga anak itu ketika belum balik nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut sekolah, kemudian nggak bacanya juga autodidak, kemudian karena Allah memang yang mengatur sama Allah. Setelah itu waktunya dipondokkan di Probolinggo, di Nurul Jadid Probolinggo. Ternyata di sana bisa ranking sampai tuntas dan terakhir dapat beasiswa di Gontor, program untuk kelanjutan S2 di Gontor, ada program itu juga terbaik di Gontor. Padahal waktu kecil nggak pernah dididik, secara khusus nggak pernah dididik, tapi diserahkan kepada Allah. Ini yang kadang-kadang kita belum bisa. Ada kekhawatiran dalam sholat kita, nanti anak saya gimana ya? Dalam sholat itu. Jadi kepasrahan, makanya di sini al-istislam, pasrahkan semua urusan kita dan yang sekitar kita kepada Allah. Ini jadi karena kadang-kadang karena ada kekhawatiran, sebenarnya itu bagian dari sedikit kita ragu kepada Allah. Jadi kalau kita khawatir berarti sedikit ragu kepada Allah. Kalau ragu memunculkan ana inda dzonni abdi bi, aku menyertai keyakinan prasangka hambaku kepadaku. Kalau kita agak ragu tentang kehidupan kita kepada Allah, ya kamu ragu-ragu ya sudah, keraguanmu akan saya turuti. Sehingga itulah kita nggak bisa akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, akhirnya Allah memberikan apa sesuai dengan prasangka kita. Nah, untuk menata lagi
maka dari situlah kita mulai ibadah lahir kita untuk memperkuat batin kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kemudian sehingga di sini la ghairah, bukan kepada selain Allah. Artinya kita menegakkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Makanya di hati kita jangan sampai ada selain Allah. Tujuannya agar semua diatur oleh Allah. Sehingga famata yassarahumallahu ta'ala laka wa aqamaka fi muraati ahkamihima wa rafaqaka lidzalika faqad a'dzamal minnata 'alaika. Maka ketika Allah memudahkan dua hal ini kepada kita, lahir kita bisa, batin kita bisa. Wa aqamaka, dan Allah menegakkan ini kepada kita fi muraati ahkamihima, dalam menjaga hukum dan syariat-syariat Allah di lahir dan batinnya. Wa rafaqaka, dan Allah terus membimbing kita lidzalika, untuk seperti itu, faqad a'dzamal minnata 'alaika, maka Allah benar-benar banyak memberikan kenikmatan karunia yang agung pada kita. Artinya gini, kita karena Allah yang memudahkan, maka sekarang doa kita ini kalau bisa lah, maksudnya kalau bisa jangan minta yang lain, karena ini yang memudahkan. Jangan minta yang lain. Doa kita sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang pertama, karena memang itu ada di Al-Qur'an dan itu yang paling banyak dibaca Rasulullah. Tujuannya Rabbana atina fid dunya hasanah bukan bentuk kehidupan dunia hasanah yang nyata ini, tidak. Tapi bagaimana ibadah kita kepada Allah di dunia ini yang terbaik. Ini maksudnya. Makna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atina fid dunya hasanahnya ini bukan bentuk nyata kehidupan dunia kita yang baik, tapi bagaimana di dunia kita hati kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya, lahir kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Mintanya kepada Allah sekarang, doanya bagaimana kita beribadah sangat baik. Ini mintanya itu. Jadi makna Rabbana atina fid dunya hasanah bukan minta mobil, artinya fitunya bukan minta mobil, bukan minta rumah yang baik, bukan minta pekerjaan yang bagus, bukan minta karir yang bagus, tapi bagaimana kita ibadah kepada Allah dengan yang sebaik-baiknya, lahir maupun batin. Jadi makanya ada ulama doanya enggak banyak itu. Kemudian yang kedua ada doa dari Rasulullah setelah sholat itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sehingga kalau itu menjadi doa kita, doa tetap harus, karena memang kewajiban kita. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Al amru yadullu alal wajib, perintah menunjukkan wajib, doa itu wajib. Jadi meskipun yang kita lakukan ini semua kehendak Allah, semua diatur oleh Allah, tidak boleh sampai melepas doa. Kadang-kadang ada orang berpengertian, nggak usah doa, Allah kan sudah tahu kita. Nggak usah doa, hidup kita sudah ditata oleh Allah. Ini kesombongan, karena Allah perintah doa itu. Sudah Allah tahu hati kita, sudah tahu tentang kebutuhan kita, pasti dicukupi Allah, pasti memang dicukupi, pasti Allah tahu. Tetapi Allah sudah perintah dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku. Jadi perintah Allah berdoa itu kita lakukan sebagai bentuk kewajiban kita kepada Allah berdoa. Lah doa yang kita minta gak usah macam-macam, yang penting kita doanya kita lakukan, yaitu minta ibadah lahir batin yang terbaik. Minta lahir kita bisa menegakkan ibadah, batin kita juga bisa menegakkan bagaimana kita menyerahkan diri kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, salah satunya itu. Jadi enggak ada sudah, ya Allah berilah saya anak yang soleh, enggak ada.
Ya Allah, berilah saya rezeki yang murah, sudah enggak ada. Ya Allah, berilah saya keturunan dzurriatan thayyibah dan macamnya. Di Al-Qur'an memang ada, tapi ketika kita minta atina fid dunya hasanah, ibadah kita dunia ini baik, sudah mencakup semuanya. Karena apa? Hati kita pasrah kepada Allah. Kepasrahan kita, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah sepenuhnya kepada Allah, Allah mencukupinya. Anaknya dicukupi untuk kehidupan ibadahnya, kehidupan dunianya dan akhiratnya. Keluarganya dicukupi, semuanya dicukupi. Ini ketika kita menegakkan ibadah kepada Allah. Dengan tetap kita berdoa. Tidak berhenti namanya berdoa. Doa jadikan amalan. Jadikan amalan, bukan hanya sekedar dibaca, tapi jadikan amalan. Contoh, kalau tahajud itu selain doa yang riwayat Bukhari, itu Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati. Itu yang doa yang dari Imam Bukhari, dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu doa tahajud. Tapi di Al-Qur'an sendiri sudah diberikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayabasa karuka maqam mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ini karena ini ayatnya setelah sholat tahajud, kemudian setelah sholat tahajud bacalah berarti ini diamalkan. Jadi bukannya sekedar doa, tapi sekaligus diamalkan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alli min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah saya ke tempat masuk yang benar. Ke tempat masuk yang benar ini sudah pengertiannya sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali pengertiannya. Tempat masuk yang benar, sholatnya benar, yang menjadi temannya benar, yang dilaluinya benar. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkanlah saya ke tempat yang benar. Wa ja'alli min ladunka sultanan nasira, jadikanlah untuk saya sultanan, kekuatan, nasira yang dapat menolong saya. Artinya minta hidup kita selalu dibimbing oleh Allah dengan kekuatan Allah. Jadikan amalan doa, bukannya sekedar tapi jadikan amalan. Dah berdoa ini saya amalkan, misalnya setelah tahajud paling tidak saya baca 7 kali misalnya. Jadikan amalan. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kita ngangkat tangan, tapi sekaligus menjadi amalan. Makanya kalau Rasulullah pesan kepada Mu'ad, hadis Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan ini hadisnya kan gini, ya Mu'ad ini uhibbuka, ya Mu'ad aku mencintaimu. Ala aduluka ala dzikrin ahsan, aku menunjukkan kepadamu zikir yang paling baik. Kul inda dubiri kulli salatin, katakanlah, bacalah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini kan jadi amalan berarti. Bukannya sekedar doa kita mengangkat tangan, tapi sekaligus jadi amalan. Nah inilah untuk agar Allah menata kita, ibadah lahir kita ditata, ibadah batin kita ditata. Falimada tatasyawwafu wa malladhi taltamisu ba'dahuma in kunta abdan haqiqan. Maka ketika ini sudah kita peroleh, kita lakukan, apa yang kita butuhkan di selain itu? Kita hanya butuh ini, dua-duanya inilah. Kalau kita benar-benar hamba yang sebenarnya, kita hanya butuh 2 ini. Yang lainnya, urusan dunia kita jangan ngatur. Kadang-kadang kita kan ngatur urusan dunia kita. Jadi urusan dunia, ya Allah saya punya rencana ini, rencana anak saya ini nanti ini. Ini rencana dunia kita. Kalau ini sudah kita atur, seolah kita atur, ini seolah-olah menggantikan posisi Allah di kita. Ini dari tauhid lah, dari segi tauhid lah.
kalau kita sudah mulai mengatur dunia kita ya, mulai mengatur dunia kita, maka Allah akan istirahat dari mengatur dunia kita. Iya, karena kita sudah merasa ngatur. Bung, kamu ngatur sendiri. Allah akan istirahat dari mengatur dunia kita. Maka serahkan pengaturan keadaan kehidupan kita kepada Allah. Makanya ketika kita sudah mengarahkan anak untuk ini, setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Biar jangan terlalu, jadi mendidik salah satu ya, mendidik anak jangan terlalu dikekang. Setelah kita arahkan, habis itu kembalikan lagi kepada Allah, doakan. Kalau anak terlalu dikekang dalam kita mengatur, bang, kita bukan Allah. Wah, anak diatur sana, sana, kamu harus sini, harus gini. Akhirnya karena memang yang mengatur hati itu Allah, anak berontak. Seolah-olah di hatinya lah seolah-olah, wong bapak bukan Gusti Allah kok. Seolah di hatinya seperti itu. Maka gak bisa mengatur saya. Yang bisa mengatur saya hanyalah Allah. Muncul di nuraninya muncul seperti itu. Akhirnya suatu saat berontak. Maka ketika kita mengatur anak, arahkan. Jadi ini salah satunya, arahkan sudah karena agama. Memang ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita diperintah oleh Allah untuk menjaga keluarga dan keturunan dari neraka. Nah, setelah kita berusaha menjaga dengan mengarahkan, setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Serahkan, jangan sok mengatur nanti anak saya tak sekolahkan di kedokteran. Kemudian setelah dari itu biar nanti lanjutkan ke spesialis. Setelah itu wah, udah terlalu, akhirnya wis aturan dewe. Gusti Allah istirahat itu. Nah, ini pemahaman kita, makanya jangan sok kita menjadi subjek. Kita kembali setiap kali kita melakukan sebagai awal sebagai subjek, setelah itu kembalikan lagi kita kepada Allah, kembalikan sebagai objek. Ini karena kita hamba yang sebenarnya adalah kita hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Qala Sayyidi Abul Hasan radhiyallahu an, sahibtu akha fillah, sahibtu akhon fillah ta'ala fil badiyah wa tazalna fi maghara asa antakuna min auliyaillah ta'ala au wa ayyaftahallahu alaina bima fatallahu alaihim. Saya punya teman, saya berteman di jalan Allah. Ini ceritanya Abul Hasan Asyadzili, bercerita si Abul Hasan Asyadzili. Wa tazalna fi maghara, kemudian kami sama-sama uzlah di beberapa gua. Sempat Abul Hasan Asyadzili ini dalam proses pencarian tauhidnya. Ini salah satu gurunya Ibnu Athaillah yang ngarang kitab Al-Hikam ini, kakek gurunya. Asa antakuna min auliya, asa anakuna min auliya ta'ala, kami menginginkan menjadi wali-walinya Allah. Wa yaftahallahu alaina, dan membuka hati kami bima fatallahu alaihim, seperti Allah membuka hati para wali-wali itu. Fa aqamna zamanan naqulu la alla fi hadzal jumati la alla fi hadzal syahr falam yatilla alaina. Waktu itu ini ceritanya proses menuju walinya Syekh Abul Hasan Asyadzili, menuju hatinya benar-benar pasrah kepada Allah dari Syekh Abul Hasan Asyadzili. Saat itu beliau mencarinya sampai pergi ke gua-gua untuk berzikir, uzlah, riyadhah pada Allah, mengharap dibuka seperti hatinya para wali. Sehingga suatu saat ini, semoga sampai bersekian hari, bahkan mungkin sekian bulan. Ini orang dulu dalam mencari menuju Allah seperti itu. Sampai sekian bulan, bahkan waktu itu semoga Jumat ini bisa terangkat hati saya seperti itu. Bahkan la'alla fi hadhisyar, semoga bulan ini saya bisa seperti itu. Falam yaftahillahu alaina, tetapi Allah belum membuka hati kami seperti membuka para wali-wali. Fananu kadzalika wa idza yushiu ala babil magharah yastadinu fa'atnahu lahu. Waktu itu kami bersama seorang guru kami di gua, di beberapa gua itu.
Kemudian bertemu kami dan menunjukkan akhirnya fakulna lahu man anta faqal Abdul Malik fa'limna annahu min auliya ta'ala faqulna lahu kaifa haluka faqala kaifa haluka yurdaduha kal munkari alaina. Waktu itu setelah ketemu dengan salah satu gurunya, yaitu ketemu dengan orang wali seorang sepuh namanya Abdul Malik, dan beliau salah satu wali-wali Allah saat zaman itu. Kemudian beliau bertanya, kaifa haluka, bagaimana engkau bisa sampai seperti ini? Lagi kaifa haluka, bagaimana engkau sampai seperti ini? Sampai mengulang-ulang pertanyaan. Fa kaifa halu may yaqulu nafsihi. Akhirnya beliau menjawab, bagaimana apa yang kamu lakukan di hari ini, di hari Jumat ini, sehingga aku menjadi seorang wali seperti ini di bulan ini, dan seterusnya. Kemudian yang akhirnya beliau menyatakan, aku nawaliyan fala wilayata wala falaha wala dunya wala akhirah. Aku bisa menjadi wali, ceritanya aku bisa menjadi wali ini karena apa? Karena aku tidak pernah mengharapkan jadi wali, dan aku tidak mengharapkan jadi orang beruntung, dan aku tidak mengharapkan adanya dunia, dan aku tidak mengharapkan adanya akhirat. Maksudnya gini, kembali dari kesimpulan cerita ini, bahwa kalau orang ingin menjadi wali, nggak boleh ambisi jadi wali. Ini maksudnya. Kalau kita menginginkan surga, tidak boleh ambisi terhadap surga. Jadi ceritanya sudah beliau-beliau Syekh Abdul Hasan Asyadzili ini dalam berusaha ambisi jadi wali sampai di gua-gua karena ada ambisi di situ sehingga belum tercapai. Sehingga ketemu dengan seorang wali, yaitu namanya Abdul Malik, salah satu wali di zaman itu. Bagaimana kamu bisa menjadi wali? Jawabannya gampang, aku menjadi wali karena tidak ada ambisi aku jadi wali, tidak ada ambisi aku terhadap dunia, tidak ambisi aku terhadap akhirat, juga tidak ada ambisi aku terhadap semua hal. Semua aku pasrahkan kepada Allah. Ini sehingga ketika kita seperti ini, maka kita belajarnya kembali bisanya seharian ke dalam 24 jamnya kita nggak mampu. Paling tidak suatu saat dalam sholat kita ada sesuatu yang kita saat itu tidak ambisi sama sekali, tidak ambisi surga, tidak takut neraka, tidak ambisi rizki, tidak ambisi ini, semua kembalikan kepada Allah. Nah ini, maka dari itu yang saya sampaikan dulu, besok amal kita itu dihisab, kemudian dari amal yang banyak sekali, kadang-kadang timbangannya hanya seberat kapas. Sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran hanya seberat kapas. Tapi ada satu, makanya di situ kita sisihkan waktu kita dengan amal kita, dengan ibadah kita. Saat itu yang di bawah hanya satu ibadah yang kelihatannya ringan, tetapi malah timbangannya melebihi gunung. Artinya dari kesimpulannya, suatu saat ibadah kita munculkan tidak ada ambisi. Intinya itu, munculkan tidak ada ambisi dari ibadah kita. Pokoknya saya ibadah urusan Allah. Saya saat ini ibadah tidak ambisi surga, tidak takut neraka. Apa kata Allah? Biar Allah yang mengatur rahmatnya kepada saya. Jadi hanya ini yang ambisi kita. Jadi tidak ada ambisi, yang ada hanyalah Allah. Baru ini nantinya Allah akan mengatur kita, kehidupan lahir batin kita, dunia akhirat kita. Mungkin ini yang saya sampaikan dari kesimpulan kajian pada pagi hari ini. Berdasarkan salah satu cerita kakek gurunya pengarang kitab ini, Syekh Abdul Hasan Asyadzili, yaitu bahwa syarat kita memperoleh diangkat oleh Allah menjadi kasihnya saat hati kita tidak ambisi menjadi kekasih Allah. Kita pasrahkan semua kepada Allah.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.